Bab 12. Menikmati hidup sehat dan kesembuhan. Ketika anak gadisku berumur 4 tahun, dokter mendiagnosa dia sakit mata yang perlu dioperasi. Dan setelah itu dia harus memakai kacamata tebal seumur hidupnya. Tuhan, inikah rencanamu untuk anakku? Aku berdoa. Tunjukkan kalau ini memang rencanamu karena aku tidak merasa damai sejahtera menerima hal ini. Suamiku juga merasakan hal yang sama, jadi kami berdua berdoa agar mata Amanda disembuhkan. Kami juga berdoa bahwa jika memang perlu, kami akan mencari dokter lain yang dapat menolongnya. Keesokan harinya, dengan tidak disangka-sangka, aku menerima telepon dari seseorang yang sebetulnya tidak tahu kondisi Amanda. Dia memberitahu bahwa ada dokter ahli mata yang baik sekali di rumah sakit anak-anak di Los Angeles. Kubawa Amanda ke dokter ini, dan setelah diperiksanya dengan teliti, dokter ini memberi kabar baik. Dia percaya dengan memakai lensa kontak masalah ini akan dapat diatasi dan Amanda tidak perlu dioperasi. Kami langsung merasa damai mendengar diagnosa dokter ini, dan kami serahkan Amanda dalam perawatannya. Kami juga tidak berhenti berdoa untuk kesembuhannya. Setelah 8 tahun dengan pengawasan ketat dokter ini, Amanda memakai lensa kontak. Kami sampai bosan setiap pagi memakaikannya dan malam hari melepasnya. Belum lagi kalau aku harus cepat-cepat lari ke sekolah karena lensa kontaknya hilang di halaman ketika dia bermain. Tetapi kami tetap bertekun. Lalu suatu hari ketika usia 12 tahun, seperti biasa Amanda pergi untuk pemeriksaan rutin dan dokter berkata, "Kamu tidak perlu lagi pakai lensa kontak, kacamata ataupun dioperasi. Matamu sudah sembuh." Kami begitu sukacita dan sangat berterima kasih kepada Allah untuk petunjuk dan jawabannya atas doa kami. Kami juga telah mendoakan anak-anak kami setiap kali mereka masuk angin, flu, demam, dan terluka, dan Tuhan selalu menjawabnya. Tentu saja kami juga tidak pernah ragu untuk membawa mereka ke dokter kalau perlu, karena kami tahu Allah juga menyembuhkan melalui dokter. Tetapi Alkitab mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Yesus. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus 5 ayat 14-15. Penekanannya di sini adalah berdoa dulu dan pergi ke dokter jika perlu. Dan kemudian setelah disembuhkan kita tidak boleh meragukan kesembuhan ini. Setelah anak laki-lakiku mengalami kecelakaan mobil yang seperti diceritakan di bagian depan buku ini, punggung dan lututnya sangat sakit. Tentu saja kami langsung berdoa untuk kesembuhannya dan juga membawanya untuk dironsen, diperiksa dengan teliti di rumah sakit. Tetapi kami tetap mendoakan kesembuhan total baginya karena kami tidak ingin dia nantinya punya kelemahan di punggung dan lututnya yang bisa menjadi masalah seumur hidupnya. Ketika perusahaan asuransi dari pemilik mobil yang bersalah menabrak anakku datang untuk menyelesaikan biaya menjadi tanggung jawab mereka, aku merasa dorongan kuat dari ayat mengatakan, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu," demikian firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17. Aku yakin bahwa anakku akan disembuhkan dan kami harus menolak kompensasi yang mereka sodorkan. Seakan-akan aku mendengar Allah berkata, "Kamu mau uangnya atau kesembuhannya?" "Aku mau kesembuhannya Tuhan dan terima kasih untuk itu." Aku menjawab tanpa ragu. Aku bukannya mengatakan kurang beriman kalau kita menerima uang dari asuransi itu. Aku tidak percaya pandangan seperti itu. Tetapi dalam hal ini menolak kompensasi dari pihak asuransi adalah hal yang benar yang harus kami lakukan. Ketika kami berdoa untuk kesembuhan dan Allah menyembuhkan, kami tidak boleh bersikap seakan-akan kesembuhan itu telah terjadi. Alkitab penuh dengan janji kesembuhan. Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Mazmur 103 ayat 2-3. Salah satu hal utama yang Tuhan Yesus ingin lakukan bagi kita ialah menjadi pengampun dosa kita dan penyembuh tubuh kita.
Mari kita pegang kesehatan dan kesembuhan yang dijanjikannya bagi anak kita dengan terus mendoakannya bahkan sebelum mereka membutuhkannya. Doa. Tuhan, karena Engkau memerintahkan dalam firman-Mu agar kami saling mendoakan supaya kami beroleh kesembuhan, maka aku mendoakan kesembuhan dan kesehatan bagi, sebutkan nama anak Anda. Aku berdoa agar dalam hidupnya tidak ada tempat bagi sakit penyakit atau kelemahan. Aku berdoa untuk perlindungan terhadap penyakit apa saja yang menimpa tubuhnya. Firman-Mu mengatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107 ayat 20. Dimanapun ada penyakit atau kelemahan pada tubuhnya, aku berdoa agar Engkau, Tuhan, akan menjamahnya dengan kuasa kesembuhan-Mu dan memulihkannya secara sempurna. Lepaskan dia dari malapetaka atau kecelakaan yang mungkin menimpanya. Terutama kami berdoa untuk meminta-Mu agar menyembuhkan. Sebutkan nama penyakit atau cacat yang diderita anak. Kalau kami perlu pergi ke dokter, aku berdoa agar Engkau, Tuhan, yang akan menunjukkan dokter yang perlu kami kunjungi. Berikan kepada dokter itu hikmat dan pengetahuan tentang cara penanganan yang terbaik. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menderita dan mati bagi kami supaya kami dapat disembuhkan. Aku nyatakan hakku atas janji kesembuhan yang Engkau janjikan dalam firman-Mu kepada mereka yang percaya. Aku mengharapkan daripada-Mu hidup sehat, kesembuhan dan kesempurnaan bagi anakku. Senjata peperangan. Pakailah 1, 2 atau beberapa ayat yang bisa kita klaim di dalam doa-doa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Maleaki pasal 4 ayat 2. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 21-24. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yesaya 58 ayat 8.